Selamat pagi. Ini kami dari kelas SMJM 019 ingin mempresentasikan tugas dari Pak Roni, tugas PKN. Adapun nama-nama anggota kelompok kami adalah yang pertama Esa Ilham Maulana, kedua Muhammad Miftah, dan yang ketiga saya sendiri Baka Yusron Muskanda. Dari materi-materi yang diberikan oleh Pak Roni itu kami memilih tentang bela negara. Di sini untuk slide yang pertama itu mengenai pengertian bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan atau petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang atau kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, untuk pengertian bela negara menurut UU nomor 3 tahun 2002 pasal 9, untuk bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar atau wajib militer. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syaratnya tentang pembelaan negara sudah diatur dengan undang-undang. Unsur dasar bela negara adalah yang pertama cinta tanah air, dua kesadaran berbangsa dan bernegara, tiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, empat rela berkorban untuk bangsa dan negara, lima memiliki kemampuan awal bela negara. Dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara adalah TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. 2. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang keenam, amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 27 ayat 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Fungsi negara untuk mewujudkan tujuan negara dan memiliki hubungan bela negara adalah sebagai berikut. Fungsi pertahanan untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan seperti salah satunya adalah TNI. Fungsi keamanan atau ketertiban untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, dan ketentraman dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan antar kelompok. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Yang keempat, menegakkan keadilan uang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Nah, hubungan bela negara dengan unsur-unsur negara adalah unsur negara dalam arti warga negara. Warga negara merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan dan keamanan negara dalam posisinya masing-masing. Memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman. Unsur pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, pemerintah yang berdaulat memiliki posisi sangat penting baik dalam penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana kebijakan. Yang ketiga, unsur wilayah. Wilayah merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara. Yang keempat, pengakuan oleh negara lain atau deklaratif.
realisasi dari adanya pengakuan dari negara lain, diantaranya dalam bentuk kerjasama dan berbagai aspek atau bidang kehidupan termasuk bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang berikutnya, landasan hukum bela negara adalah yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 itu berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Yang berikutnya, landasan operasional itu sesuai UU Nomor 3 Tahun 2002, wujud bela negara itu adalah pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan kemiliteran secara wajib, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI sukarela, 4 pengabdian sesuai profesi. Lalu ayat 3 itu berisi tentang ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi diatur oleh undang-undang. Yang ayat 1 tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, berikutnya contoh-contoh bela negara adalah yang pertama melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua belajar dengan rajin bagi para pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Ini juga termasuk peraturan-peraturan yang ada di universitas kita. Yang keempat mencintai produk dalam negeri. Lalu yang berikutnya arti penting pembelaan negara. Yang pertama sebagai syarat berdirinya suatu negara. Yang kedua untuk melindungi kedaulatan negara. Yang ketiga untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Yang keempat untuk semua warga negara agar memiliki kewajiban dan hak yang jelas dalam ikut serta pembelaan negara. Nah, ini alasan bela negara. Itu yang pertama menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Yang kedua ingin memajukan negara. Yang ketiga mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali oleh para bangsa luar. Yang keempat meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Oke, yang selanjutnya bentuk-bentuk bela negara itu jika dilihat secara fisik, segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Sebagai contoh, TNI mengangkat senjata, rakyat berkarya nyata dalam proses pembangunan, dan contoh lainnya pelatihan dasar militer adalah usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua, mengabdikan diri sebagai prajurit TNI dan Polri sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1-5 bahwa TNI dan Polri adalah komponen utama sebagai sistem pertahanan negara dan keamanan rakyat. Secara non-fisik, segala upaya mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Contoh, meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, berperan aktif
dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, pembekalan mental secara spiritual masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang membahayakan ketahanan negara. Yang terakhir, melestarikan dan memajukan budaya bangsa. Nah, wujud bela negara bagi mahasiswa adalah di lingkungan keluarga itu memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, demokratis, dan menjaga nama baik keluarga. Di lingkungan sekolah, patuh pada peraturan sekolah, berkata dengan baik dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta tidak ikut tawuran. Di lingkungan masyarakat, aktif dalam kegiatan masyarakat dan rela berkorban demi kepentingan masyarakat. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, menghormati jasa pahlawan, berani mengemukakan pendapat, serta melestarikan adat dan budaya asli daerah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.